Halo, selamat pagi, siang, sore semuanya yang terhormat bruder Bapak Ibu Guru dan teman-teman SMA Bangun di Luhur yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Indike Hernando dari kelas 11A absen 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hobi yang saya telah tekuni sejak pandemi saat ini. Nah, apa itu dia? Ya tentunya membaca. Nah, tema ulasan buku saya kali ini adalah hidup gak usah ribet. Karena ya itulah kata-kata yang cocok untuk merepresentasikan isi dari buku yang akan saya ulas kali ini. Walaupun keluarga saya emang dari dulu itu suka sekali membaca buku, tapi emang saya agak berbeda, nggak tahu kenapa juga, dan saya justru mulai suka baca buku ya mulai pandemi saat ini, karena kita di rumah aja dan tidak ada aktivitas lain gitu ya. Karena dari membaca buku, otak-otak kita itu tuh akan menemukan dimensi-dimensi yang kita tuh tidak terpikirkan sebelumnya. Karena kalau misal dari imajinasi kita sendiri, kita tuh tidak ada batasan sama sekali. Kecuali kalau misalnya kita nonton seperti video atau film atau mungkin media-media seperti podcast atau lainnya, itu pasti mereka kan terbatas, tapi tidak dengan membaca buku. Karena dengan membaca buku kita emang gak ada batasnya untuk berimajinasi. Mungkin sebagian dari kalian bertanya kayak, emang baca buku tuh seseru itu ya? Menurut saya itu seru banget. Dan manfaatnya itu juga banyak banget. Karena dari baca buku itu saya bisa mengenali kosakata-kosakata yang mungkin saya belum ketahui sebelumnya ya. Apalagi buku-buku bahasa Inggris, apalagi yang berat-berat gitu, biasanya kita jadi nemu tuh kayak verbs. Justru dengan membaca buku tuh membantu saya agar bisa lebih fokus pada satu titik. Dan juga bisa lebih relax, dan mata saya pun tidak sesakit ketika saya lihat-lihat gadget gitu. Dan otak kita tuh jadi kepake sepenuhnya rasanya. Ya mungkin rasanya ya, tapi saya sih rasanya seperti itu. Saya saking sukanya sama buku ini sampai saya foto satu-satu yang sampai saya scan setiap halaman yang menurut saya tuh emang ngena gitu di hati. Nah, buku kali ini yang saya akan review adalah salah satu buku pertama yang saya selesaikan pada masa pandemi ini, yaitu ini, The Subtle Art of Not Giving a Nah, ini sebenarnya dia sudah ditranslate dari bahasa Inggris ke Indonesia yang jadinya berjudul Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Mungkin kalau kalian sering ke Periplus atau Kinokuniya ataupun Gramedia, pasti kan ada aja lah nih, kayak pasti ada aja nih buku oren ini kan ngejreng banget ya, pasti ada aja lah di rak-rak depannya biasanya ya. Kenapa buku ini dari buku-buku lainnya? Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya seperti itu. Karena inilah salah satu buku pertama yang saya selesaikan pada masa pandemi ini. Selain ini salah satu buku yang menurut saya paling bagus ya yang pernah saya baca, karena ini mengubah cara pandang saya tentang hidup, cara berpikir saya, cara berpola pikir saya, dan mindset saya. Bukunya ini adalah The Subtle Art of Not Giving a Counterintuitive Approach to Living a Good Life. Tujuan untuk mempunyai hidup yang baik, yang dikarang oleh Mark Manson dan diterbitkan oleh HarperCollins Publisher atau penerbit HarperCollins. Nah, ini covernya ini juga sangat simple orange, tapi isinya menurut saya tuh sangat amat berbobot. Menurut saya juga ini bukunya nggak terlalu tebal ya, karena ini cuma ada 206 halaman, dan babnya itu atau chapternya itu ada 9 chapter, yang menurut saya tuh cukup gak terlalu banyak lah yang saya paling suka dari Mark Manson ini adalah cara penyampaiannya. Mungkin kalau kalian ingat kemarin yang ulasan buku yang saya telah sampaikan, yaitu What I Know For Sure, yang ditulis oleh Oprah Winfrey, itu agak cukup berbeda dari ini. Karena kalau misalnya Oprah sendiri, dia menyampaikan atau menulis buku tuh dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang rangkaian katanya itu yang indah, yang kadang-kadang agak susah dimengerti, dan juga harus bacanya berulang-ulang. Beda dengan Mark Manson ini, dia menyampaikannya dengan cara yang sangat amat gampang dimengerti, apalagi untuk seumuran remaja kita saat ini. Dan to the point, kita tidak harus baca ulang-ulang gitu biar ngertinya, karena gampang banget dimengerti, tapi maknanya itu sangat amat menyentuh. Itu yang saya paling suka. Gak berbelit-belit dan gak ribet gitu. Kalau misalnya saya cukup sigap dan efisien. Dan setelah saya membaca buku ini, saya jadi tahu tuh bahwa ya hidup tuh emang gak sesuai dengan ekspektasi. Hidup akan penuh dengan masalah, hidup akan tidak sesuai dengan rencana kita, dan hidup akan selalu mengecewakan. Karena ya hidup itu susah. Kita bukan main character atau karakter utama pada sebuah film yang
masalah-masalah bukan hanya bertumpah di kita, karena ya semua orang mempunyai masalah mereka masing-masing dan bobotnya itu berbeda-beda. Tinggal kita aja nih menyikapinya. Apakah kita mau berlarut-larut dalam kegagalan, atau kita mau problem solving, atau kita mau memecahkan tuh apa sih yang membuat kita gagal. Dari situlah kita bisa membangun pengalaman, kita bisa membangun pelajaran, dan dari sanalah kita bisa belajar untuk masa depan nantinya. Apalagi kalau misalnya kita suka insecure, kayak misalnya kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, kayak aduh Kok mobil gue nggak sekeren dia ya, kok rambut gue nggak sebagus dia ya. justru tuh hal-hal seperti itu tuh yang membuat, yang akhirnya tuh menjatuhkan kita sendiri. Karena apa sih manfaatnya kita banding-bandingin diri kita sama orang lain, apalagi dalam hal materi. Justru tuh kita seharusnya bersyukur gitu pada diri kita sendiri, kayak kita sudah punya rumah, kita sudah mempunyai atap yang menutup kita pada malam hari, ada tempat tidur yang bisa kalian tiduri. Justru tuh hal-hal kecil yang kalian tidak sadari tuh bermanfaat loh. Banyak orang yang mau apa yang kalian punya sekarang, tapi kaliannya aja yang terlalu fokus untuk membanding-bandingkan diri kalian sama orang lain, dan itu adalah hal yang salah. Nih, menurut saya ini salah satu quotes dari buku ini yang ngena banget di saya. You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life. Nggak akan happy selama kalian tuh ngecari kayak apa sih artinya hidup, apa sih kebahagiaan itu tuh dari mana sih asalnya. Selama kalian bisa menghargai hal-hal yang ada di sekitar kalian, orang-orang yang di sekitar kalian, dan situasi yang kalian sedang hadapi, kalian bisa happy loh. Jika kita bisa menghargai hal-hal yang kecil, happiness yang kita akan dapatkan tuh, worth yang kita akan dapatkan tuh akan sangat besar. Apalagi kalau kita belajar untuk bersyukur. Apalagi kalau misalnya ada masalah, ada kegagalan, kalian jangan malah sedih, malah kayak beringsut-ingsut, kayak aduh apaan sih. Jangan ngeluh, karena ya masalah itulah salah satu kunci dari kebahagiaan kita. Jadi gini nih, kalau misalnya gini nih, Pak Gigi ngasih kita soal matematika yang susah banget nih misalnya. Tapi ya kalau misalnya kita hindari, kita tinggalin, ya kapan selesainya? Yang ada masalah itu nggak akan terpecahkan, ada malah derderan, kita deg-degan sendiri, kayak aduh gue nggak ngerjain ya, gue gini ya, kok gue malah menghindar ya. Tapi justru kalau kalian berusaha untuk memecahkan soal tersebut, memecahkan untuk ngerjain soal tersebut, dan kalian nemu, pasti ya kalian jadi happy kan. Itulah contoh dari misalnya masalah, tapi kalian bisa aplikasikan kepada masalah hidup kalian sendiri. Kayak jangan malah kalian lari dari masalah, karena ya masalah yang akan mengejar kalian sendiri. Justru kita harus belajar cara nge-solve atau memecahkan masalah tersebut. Dan ini sih kuncinya, jangan ekspektasikan bahwa kehidupan ini tidak ada masalahnya. Gak usah ribet sih intinya ya. Kalau bisa disimpulkan pada satu kalimat, ya gak usah ribet, titik gitu. Gak usah aneh-aneh lah. Kalau misalnya motivasi baca sendiri sih, itu tergantung ya. Tapi kalau saya berpegang teguh pada quotes ini, yaitu read what you love until you love to read. Bacalah yang kalian suka sampai kalian suka membaca. Jadi carilah buku-buku yang kalian tahu kalian pasti suka. Jangan asal ambil dari rak rumah kalian atau dari perpustakaan karena covernya bagus. Karena kalau misalnya kalian membaca sesuatu yang emang kalian gak suka dari awal, ya motivasinya nggak ada, nggak, jadi malas duluan bawaannya, kecuali emang kalian membeli sesuatu atau membaca sesuatu yang emang kalian suka. Itulah tadi buku yang menurut saya bagus banget ya, yang merubah cara hidup saya, merubah pandangan hidup saya dan pola pikir saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau kata yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa semuanya.